Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekapsa bisa. Santun dalam prestasi menuju kompetensi. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi teknik pemesinan NC, CNC, dan CAM di kelas 12 semester yang kelima. Baik, sebelum menjak ke sana, Bapak akan memberikan apresiasi tentang video cara kerja CNC mini engraving. Mari kita saksikan berikut ini. Baik, materi kali ini di teknik pemesinan NC dan CNC dan CAM di kelas 12 di semester yang kelima ini adalah rangkaian dari di kelas 11 semester 3 dan kelima. Untuk materi kali ini, untuk KD yang pertama adalah memahami jenis alat potong dan parameter untuk CNC dan milling. Baik, memahami jenis alat potong dan parameter untuk CNC milling. Indikator dari KD dan KI pengetahuan yang pertama adalah menjelaskan macam-macam dan jenis alat potong yang digunakan di mesin CNC milling. Yang kedua adalah menjelaskan pengertian parameter pemotongan di mesin CNC milling. Berikutnya adalah menyebutkan jenis parameter pemotongan di mesin CNC milling. Terus menghitung macam-macam parameter pemotongan. Itu adalah untuk KD pengetahuan. Sedang untuk K4-nya, yaitu KI keterampilannya, itu adalah memahami fungsi alat potong CNC milling, fungsi menghitung parameter memotong, prosedur penyayatan alat potong pada benda kerja, dan menggunakan parameter pemotongan di mesin CNC milling, serta pemotongan benda kerja di mesin CNC milling. Sumber belajar yang kamu dapatkan bisa modul dari saya, nanti saya bagikan di Google Classroom, ya. Terus ada buku referensi lain di internet maupun video interaktif lain. Penilaiannya ini saya yang pertama adalah sikap, nanti observasi bagaimana kegiatan kalian di dalam Google Classroom nanti. Untuk pengetahuan adalah penugasan, nanti saya harapkan penugasan adalah mencari sumber belajar di internet, yaitu tentang tutorial menggunakan Mastercam X9. Baik, untuk pendahuluan hari ini, di kegiatan pembelajaran hari ini adalah perkembangan tentang CNC, yaitu saya bacakan saja perkembangan teknologi manufaktur yang sangat pesat dan semakin tingginya kompetensi antara produk-produk manufaktur, kebutuhan dan akan kualitas produk yang tinggi atau high quality product yang dihasilkan dengan kecepatan produk yang tinggi atau high speed manufaktur. Kesemuanya ini membutuhkan sistem pendukung proses manufaktur yang handal. Salah satu pendukung tersebut adalah sistem CAD atau CAM. CAD atau CAM memiliki dua bagian, yaitu desain gambar CAD, computer aided design, dan desain gambar CAM, computer aided mesin. Desain yang dihasilkan oleh software CAD dan CAM ini nanti akan diubah menjadi bahasa pemrograman atau G-code yang selanjutnya dikerjakan oleh mesin CNC atau computer numerical control. Penggunaan mesin CNC sebagai mesin perkakas dalam proses permesinan modern semakin banyak dijumpai dalam industri manufaktur. CNC milling dalam hal ini memiliki fungsi untuk mengerjakan suatu komponen secara efisien, hemat waktu, dan hemat biaya. Proses permesinan yang dilakukan di mesin CNC milling adalah proses penyayatan benda kerja yang menggunakan alat potong yang berputar. Beberapa parameter yang bisa mempengaruhi proses permesinan adalah cutting speed yang berhubungan dengan putaran motor dan diameter alat potong, feed rate berhubungan dengan kecepatan pemakanan, dan depth of cut, kedalaman pemakanan. Baik, selanjutnya adalah proses pekerjaan mesin freeze CNC atau CNC milling. Nah, seperti kalian bisa lihat
itu ada 3 klasifikasi proses freeze. Freeze periferal, B freeze muka, atau freeze milling, dan freeze jari and milling. Ini nanti mesin CNC kita yang kita punyai ini kemarin saya foto seperti ini yang kita punya di bengkel kita di teknik pemesinan. Kalau kita lihat pada kesempatan hari ini ada beberapa bagian. Ini pandangan secara keseluruhan untuk mesin CNC. Ini adalah ada panel kontrol CNC. Terus ada meja mesin freeze. Terus ada ragum dan benda kerja. Terus yang terakhir alat potong cutting tool. Ya, nanti kalian kalau sudah new normal kembali, kamu bisa ke bengkel pemesinan, bisa lihat CNC kita yang baru. Terus sebelum ke sana, coba kita pahami dulu prinsip dasar CNC milling atau milling mesin. Mesin perkas CNC dalam mesin perkas yang dalam pengoperasiannya adalah proses penyetan benda kerja oleh pahat dibantu dengan kontrol numerik atau CNC, disingkat dengan perpanjangannya adalah komputer numeric control. Milling proses adalah suatu proses pemesinan di mana potong dan cutting toolnya berputar pada spindlenya dan benda kerja bergerak ke arah memanjang dan melintang sejauh pemotongan yang diinginkan. Seperti ini, ada speed motionnya, putarannya, ada milling cutternya, ada pisaunya, ada permukaan surface-nya, dan ini adalah bidang kerjanya, ya. Dan feed motion atau pergerakan mejanya yang di atasnya ada bidang kerjanya. Coba kalian perhatikan gambarnya seperti itu. Ya, kita kembali ke pisau, kita kembali ke parameter alat potong. Di slide berikutnya ini adalah macam-macam dan jenis alat potong yang digunakan di mesin CNC milling. Bisa kalian lihat sendiri, ya, sekitar ada 15 alat potong. Yang ini adalah ada roughing and mill, ya, ada slab mill cutter, ada end mill cutter, tapi yang sering kita perlu nanti adalah end mill cutternya, dan sampai slide and face cutternya. Untuk involved gear cutter ini biasanya untuk pembuatan roda gigi pada freeze manual. Berikutnya adalah bahan pahat atau pisau freeze antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah alloy tool steel, ya, yaitu baja berangkas bukan paduan dengan kadar karbon 0,5 sampai 1,5%. Kekerasan dan hilang jika suhu kerjanya mencapai 250 derajat Celcius. Berikutnya adalah alloy tool steel, ya, itu baja berangkas paduan mengandung karbon, kromium, vanadium, dan molybdenum. Berikutnya adalah cemented, ya, cement carbide, ya, susunan bahan ini terdiri dari tungsten dan molybdenum, ya, kobalt serta karbon, ya, dibuat dengan pada suhu sekitar 900 derajat, ya. Ini dapat menghasilkan kualitas permukaan yang sangat halus. Apabila kita proses finishing, dia memakai bahan pahat pisau pada nomor 3 tersebut. Ini, jadi saya jelaskan tadi bahwa yang sering kita gunakan adalah end mill, pahat L mill, ya. Itu seperti itu gambar penampangnya, ya, kepanjangan adalah L dibandingkan L2 dan LS, dan ada L3 adalah mata potongnya. Ya, ada diameter tangkai dan diameter potongnya D1 dan D. Yang sebelahnya ini adalah untuk freeze jari, ya, untuk freeze jari. Baik, kita menginjak ke parameter pemesinan CNC milling, ya.
Jadi parameter proses pemesinan CNC ya, dasarnya perhitungan yang digunakan untuk menentukan perhitungan dalam proses pemotongan, penyayatan, pemesinan freeze, diantaranya kecepatan potong, ya, kecepatan putaran mesin, kecepatan pemakanan, dan kedalaman pemotongan atau depth of cut. Ya. Baik, pada pembahasan pertama lah kecepatan pemakanan atau feed rate. Gerak makan atau F kecil adalah jarak lurus yang ditempuh pisau dengan laju konstan relatif terhadap benda kerja dalam satuan waktu, biasanya satuan gerak makan yang digunakan dalam milimeter per menit. Ini rumusnya, ya, bisa CS atau VC per Pi dN, ya, di mana VC adalah kecepatan potong dalam milimeter per menit, D menunjukkan diameter pisau, N adalah putaran spindle atau RPM. Ya, kecepatan potong untuk beberapa jenis bahan, ini sudah ada tabelnya. Kecepatan potong untuk beberapa jenis bahan, kuningan untuk perunggu sekitar 30 sampai 45 mm per menit, ya, sampai dengan bahan plastik. Bisa kalian baca sendiri, ya, sampai nomor 1 sampai nomor 8 tersebut. Baik, sekarang berikutnya adalah parameter berikutnya adalah putaran spindle atau spindle speed. Kecepatan putaran mesin adalah kemampuan kecepatan putaran mesin dalam 1 menit. Dalam hal ini, mengingat nilai kecepatan potong untuk setiap jenis bahan sudah ditetapkan secara baku, maka komponen yang bisa diatur dalam proses penyayatan adalah putaran mesin atau benda kerja. Nilai putaran dapat dihitung menggunakan persamaan, ya, di mana simbol VC itu juga simbol CS. Di buku-buku literatur yang lain biasanya disimbolkan dengan CS, ya. Ini ya, CS sama dengan Pi kali D kali N meter per menit, ya. Untuk putarannya N sama dengan CS per Pi kali D, ya, karena satuan kecepatan potong CS dalam meter per menit sedangkan satuan diameter benda kerja dalam milimeter, maka satuannya harus disamakan terlebih dahulu, yaitu dengan mengalihkan nilai kecepatan potongnya dengan angka 1000 mm. Maka rumus ini untuk putaran mesinnya menjadi N sama dengan dalam kurung 1000 kali CS kurung tutup dibagi Pi kali D, ya, satunya RPM, ya, putaran per menit. Keterangannya di mana D itulah diameter benda kerja dalam milimeter, CS itulah kecepatan potong dalam meter per menit, Pi, ya, nilai konstanta yang nilainya 3,14 atau 22/7. Ini catatannya untuk pisau freeze dari karbit, cutting speednya 2 kali CS cutter HSS, high speed steel. Untuk twist drill atau NC drill dan sebagainya, cutting speednya adalah 0,5 kali CS cutter HSS-nya. Untuk countersink-nya, primer dan sebagainya, untuk cutting speednya dikalikan 0,25 kali CS cutter HSS-nya atau high speed-nya. Ya, untuk boring, ya, disesuaikan dengan material alat potongnya. Feeding dalam proses pengefrisan adalah jarak penyayatan dalam 1 menit yang dihitung dari besarnya sayatan bergigi dikalikan dengan jumlah mata potong dan dikalikan putaran pisau freeze dalam 1 menit. Ini rumusnya, ya. Jadi kembali ke setiap pisau, setiap mata potong nanti kita hitung, ya, di mana S sama dengan SZ kecil kali Z kali N, di mana S adalah feedingnya, SZ-nya sayatan per giginya, Z-nya adalah jumlah gigi dari pisaunya, N putaran pisau freeze, ya, seperti itu rumusnya, ya. Saya ulang kembali, rumusnya adalah S sama dengan SZ kali Z kali N. Bisa kalian lihat rumusnya seperti itu. Ya, baik.
Sekarang menginjak ke parameter berikutnya lah kecepatan pemakanan atau feed rate. Di mana gerak makan F kecil adalah jarak lurus yang ditempuh pisau dengan laju konstan relatif terhadap benda kerja dalam satuan waktu. Biasanya satuan gerak makan yang digunakan dalam milimeter per menit. Kecepatan pemakanan atau penyayatan ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah kekerasan bahan, kedalaman penyayatan, sudut-sudut sayat alat potong, bahan alat potong, ketajaman alat potong, dan kesiapan mesin yang akan digunakan. Kesiapan mesin ini dapat diartikan sebagai besar kemampuan mesin dalam mendukung tercapainya kecepatan pemakanan yang optimal. Ya, di samping beberapa pertimbangan tersebut, kecepatan pemakanan pada umumnya untuk proses pengasaran ditentukan pada kecepatan pemakanan tinggi, kecepatan pemakanan tinggi karena tidak memerlukan hasil permukaan yang halus, ya, atau waktu pembobotnya lebih cepat. Jadi kalau waktu pembobotnya lebih cepat, maka itu adalah pengkasaran atau istilahnya roughing. Dan pada proses penyelesaiannya atau finishnya digunakan kecepatan pemakanan rendah dengan tujuan mendapatkan kualitas permukaan hasil penyayatan yang lebih baik sehingga hasilnya halus. Waktu pembobotan lebih cepat. Besarnya kecepatan pemakanan atau F besar pada mesin bubut ditentukan oleh seberapa besar pergeseran pahat bubut F kecil dalam satuan milimeter per putaran dikalikan seberapa besar putaran mesin atau N dalam satuan putaran. Maka rumus untuk mencari kecepatan pemakanan atau F besar adalah F besar sama dengan F kecil kali N, di mana satuan milimeter per menit, di mana F kecilnya adalah besar pemakanan atau pergeseran pahat dalam milimeter per putaran. N adalah putaran mesin dalam putaran per menit atau RPM. Berikutnya parameter berikutnya adalah kedalaman pemotongan atau depth of cut. Kedalaman pemotongan singkat dengan A kecil ditentukan berdasarkan selisih tebal benda kerja awal terhadap tebal benda kerja akhir. Untuk kedalaman potong yang relatif besar diperlukan perhitungan daya potong yang diperlukan untuk proses penyayatan. Besar kedalaman makanan berhubungan erat dengan kecepatan pemakanan dan juga dari diameter pahat tersebut. Semakin tinggi kecepatan pemakanan, maka pahat yang digunakan semakin kecil diameternya dan kedalamannya. Apabila pemakanan pada benda kerja menjadi kecil dan pemakanan pada benda kerja menjadi kecil. Coba saya ulang kembali, ya. Jadi semakin tinggi kecepatan pemakanan, maka pahat yang digunakan semakin kecil diameternya dan kedalaman. Pemakanan pada benda kerja juga menjadi kecil. Ini adalah tabel gerak pemakanan, mulai material low carbon steel sampai dengan bisa kalian baca sampai yang bawah itu, ya, bisa kalian baca. Terus juga ada diameter potongnya mulai 3 mili sampai 18 mili. Ya. Itu adalah gerak makan untuk berbagai kedalaman potong dan material benda kerja untuk beberapa diameter potong atau N mil. Ya. Ini harga gerak makannya lah BZ dalam milimeter per gigi, sehingga perlu sekali dengan jumlah, ya, ada dengan jumlah giginya atau set. Ini bisa dilihat langsung di tabel. Ya. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi cutting speed. Yang pertama adalah kekerasan, hardness, ya. Terus keuletan, ductility, dan tegang tarik atau tensi string. Dimana kalau keras maka CS-nya adalah lambat, kalau lunak, ya, cutting speed-nya adalah cepat. Kalau banyak ulet maka CS-nya atau cutting speed-nya lambat. Kalau agak getas atau getas maka CS-nya cepat. Begitu juga dengan tegangan tarik.
Apabila punya tegangan tarik tinggi bahan tersebut, maka CS-nya lambat, cutting speed-nya lambat. Sedang apabila tegangan tariknya rendah, maka cutting speed-nya lah cepat sekali. Nah, ini sekarang ada contoh perhitungan. Ya, diketahui material dari bahan stainless steel 304 akan dipotong dengan pisau fris jari atau end mill HSS dengan diameter 20 mm dan jumlah gigi potong mata potongnya adalah 4 buah. Jadi giginya punya 4 mata potong. Berapakah putaran mesin dan feeding yang seharusnya dipakai? Ya, coba kalian bisa amati. Ini diketahui CS-nya 18 mm per menit. Ya, diameter dalam tabel. Ini dibaca dalam tabel yang tadi saya ya. Bisa kalian nanti lihat ya. Terus untuk jumlah giginya untuk Z-nya adalah 0,05 mm per gigi. Diameter dalam tabel saya per giginya dia adalah 20 mm. Jawabannya adalah N sama dengan 1000 kali CS dibagi PD. Jawabannya adalah 286,4 RPM putaran per menit. Ya, saya beri waktu untuk mengamati. Ya, ini adalah contoh dari perhitungan parameter mesin fris CNC. Ya, sama dengan perhitungan yang lain di mesin bubut juga begitu, harus kita mengetahui tentang parameter pemesinan atau mesin bubutnya sendiri. Ya, jadi putaran mesin yang didapatkan adalah 286,4 RPM karena pada mesin dapat 250 dan 300 RPM yang dipakai adalah yang speed yang paling rendah atau 250 RPM. Diambil pendekatan ke bawah, maka Z-nya itu SZ kali Z kali N 0,05 kali 4 kali putarannya mesinnya 286,7 4 nih ya, 4 RPM. Kita dapatkan menjadi 57,29 mm per menit. Jadi kecepatan penyataan feedingnya adalah 57,29 mm per menit. Artinya dalam 1 menit pisau fris bergerak sepanjang 57,29 mm. Pada benda kerja pada mesin terdapat 56 sampai 63 mm per menit, maka yang dipakai adalah speed yang paling rendah atau 56 mm per menit. Ya, itu. Ini tabelnya. Ya, tabel catatan bergigi dalam milimeter. Ya, mulai dari plate carbon steel-nya sampai dengan kode GS 55,60. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi hari ini mengenai memahami jenis alat potong dan parameter untuk CNC milling. Untuk tugas, untuk mendukung pembelajaran berikutnya, kalian bisa mencari atau mendownload tutorial tentang penggunaan Mastercam Release X9. Dan sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dalam kegiatan materi memahami fungsi perintah untuk pembuatan program kontur 2D dan 3D. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini, klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi, dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.